Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Imam Asrowardi Eskom Mkom selaku dosen pengampu dari mata kuliah Jaringan Komunikasi dan Data. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas tentang konfigurasi routing statik dengan 5 router. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang teori tentang router statik. Sebelum saya menjelaskannya ke konfigurasinya secara langsung. Di sini ada tugas routing statik dengan 5 router oleh saya, nama M. Iqbal Rivaldi, NPM 2075356 dari kelas MI 3B, pelajaran jaringan dan komunikasi data. Sebelumnya kita akan bahas dulu pengertian dari routing statik. Routing statik itu sebelumnya kita bahas dulu apa itu routing. Jadi routing itu adalah proses pengiriman data atau informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Router adalah perangkat yang kita gunakan untuk menjalankan fungsi routing tersebut. Setelah mengetahui apa itu routing, jadi routing itu adalah suatu proses di mana kita dapat mengirimkan informasi atau data ke jaringan yang berbeda dengan memanfaatkan suatu perangkat yang bernama router. Kemudian kita setelah mengetahui apa itu routing, kita akan membahas tentang routing statik. Jadi routing statik itu adalah suatu proses routing yang digunakan pada jaringan yang menggunakan sedikit router dan konfigurasi routing yang tidak berubah dalam waktu yang lama. Routing statik ini memiliki tabel routing yang disetting secara manual oleh administrator jaringan. Routing statik pengaturan routing yang paling sederhana yang dapat dilakukan pada jaringan komputer. Jadi routing statik ini merupakan suatu routing yang bisa kita gunakan pada jaringan yang berskala kecil ataupun menggunakan sedikit router. Karena dari tabel routingnya itu dibuat secara manual oleh administrator jaringan. Nanti akan kita coba praktikan di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya secara langsung tentang konfigurasi routing statik. Di sini saya akan membuat suatu tugas yang dimana konfigurasi routing statik dengan menggunakan 5 router. Langsung saja kita coba untuk praktik secara langsung. Silahkan buka aplikasi Cisco Packet Tracer yang ada di komputer masing-masing. Di sini saya menggunakan Cisco Packet Tracer versi 8.0.1. Silakan dibuka dan dijalankan di komputer masing-masing. Tunggu sampai aplikasinya terbuka. Di sini aplikasi Cisco Packet Tracer yang akan kita gunakan untuk belajar membuat konfigurasi routing statik. Baiklah, kita setting terlebih dahulu dari menu option, dari user profile. Sini saya buat menjadi nama saya Iqbal Rivaldi, dan di bawahnya email saya iqbalrivaldi66@gmail.com. Sini nama M. Iqbal Rivaldi, NPM 2075356, kelas MI 3B. Nah, jika sudah mengisi user profile, langsung klik OK. Nah, di sini langsung saja kita buat konfigurasi untuk routing statik 5 router. Jadi pertama kita pilih dulu router yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan router 1941. Ini merupakan aplikasinya, terdapat 2 interface. Di sini saya akan menggunakan interface serial. Jadi kita matikan dulu perangkat routernya dan kita pilih yang HWIC strip 2T. Kita masukkan ke port yang tersedia.
Ini saya isikan semua untuk portnya dan kita on kan lagi. Kemudian kita akan mengisi satu switch. Sini menggunakan switch 2960/24 TT. Dan di sini saya juga buat dua PC. Satunya laptop saja. Nah, jadi seperti ini. Dan langsung saja kita pasang kabelnya untuk tiap perangkat. Sini menggunakan kabel straight dari router ke switch, begitupun dari switch ke end device seperti router dan seperti PC dan juga laptop. Nah, setelah terbentuk seperti ini, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita copy menjadi 5 bagian. Karena kita akan mempraktikkan routing statik dengan menggunakan 5 router. Nah, di sini sudah jadi untuk 5 routernya, tapi belum terhubung. Dan kita coba untuk hubungkan menggunakan kabel serial. Sini saya klik saja serial. Kemudian kita pilih lagi serial. Untuk di masing-masing router, kita pilih lagi serial. Dan kita pilih lagi serial. Nah, tahap pertama kita sudah berhasil membuat topologinya. Sini terdapat 5 router. Nah, di masing-masing router terdapat 2 end device seperti komputer, PC dan juga laptop. Nah, di sini belum bisa terhubung sama sekali. Selanjutnya akan saya coba di mana masing-masing perangkat yang berada di bawah router ini memiliki jaringan yang berbeda-beda. Kemudian kita setting IP. Sini untuk IP yang di komputer sini kita kasih 192.168.10.2 dengan gateway 10.1. Dan kita taruh saja di sini untuk IP address-nya supaya mudah. Kemudian kita setting IP juga untuk di perangkat laptop. Masuk ke IP configuration, sebelahnya 2, sini 3, dan gateway 1. Dan kita rubah namanya menjadi IP address-nya agar mudah untuk dikenali. Dan kita beri keterangan juga di sini 10.0/24. Nah, setelah itu kita setting IP yang ada di sini. Nah, di sini kita masuk ke CLI. Kita menggunakan CLI saja dan kita enable. Sebelumnya kita perbesarkan dulu untuk ukuran fontnya supaya mudah untuk dilihat. CLI kita gunakan 12. Oke, masuk lagi ke CLI, configure terminal. Nah, di sini kita akan mengisikan IP address dari interface gigabit 0/0. Langsung saja kita tuliskan int gigabit 0/0 IP address 192.168.10.1.255.255.255.0. Mengapa menggunakan IP address 10.1? Karena ini merupakan gateway dari perangkat yang ada di bawahnya. Nah, perangkat di bawahnya kita menggunakan gateway 10.1. Jadi kita setting IP address ini sebagai gateway-nya adalah 10.1 dan enter. Kita no shutdown. Nah, jika sudah no shutdown maka dia akan proses berubah warna menjadi hijau. Dan
di router ini sudah selesai, kita konfigurasi di router ini, di perangkat yang berada di router sebelahnya. Kita kasih IP address-nya 20 saja, 20.2 dengan gateway 20.1. Dan kita rubah juga namanya untuk mudah dikenali. Dan kita kasih juga IP address untuk laptop 20.3, IP address-nya gateway-nya 20.1. Kita beri juga keterangan di sini agar mudah dikenali ya, mudah dilihat. Nah, di sini juga 20.3. Nah, kemudian kita setting juga untuk interface gigabit 0/0-nya, masuk ke CLI, enable configure terminal dengan interface gigabit 0/0 dengan IP address 92.168.20.1.255.255.255.1. Mengapa 20.1? Karena gateway dari perangkat yang di bawahnya menggunakan 20.1. Nah, langsung saja di enter dan no shutdown. Jika berhasil, akan berubah warnanya menjadi hijau seperti ini. Nah, jika sudah hijau seperti ini, kita bisa melakukan uji konektivitas. Kita coba ping ke perangkat yang di bawahnya, ping 92.98.10.2. Jika successful, nah sudah sukses, berarti dari router ke perangkat komputer sudah terhubung. Dan kita coba ping ke 10.3. Router akan mengeping ke laptop. Nah, di sini juga sudah successful, berarti sudah terhubung dari perangkat di bawahnya ke routernya. Nah, di sini juga sudah hijau. Kita coba uji konektivitas dulu ke perangkat yang ada di bawahnya. Kita ping 92.98.20.2. Jika sukses, maka dia sudah berhasil terhubung. Nah, sini sudah sukses, berarti terhubung. Yang ke 20.3. Kita tunggu proses loadingnya. Jika muncul pesan sukses, berarti perangkatnya sudah terhubung, sudah sukses terhubung. Nah, ada juga cara lain untuk melihat konektivitasnya. Kita bisa mengirim pesan dari perangkat di bawahnya ke router. Oh, seperti ini. Nah, jika sukses berarti terhubung. Nah, seperti ini. Jika sukses berarti terhubung dari perangkat ke routernya. Jika sukses berarti sudah terhubung. Setelah itu kita konfigurasi yang perangkat di sebelahnya. Sini kita gunakan 30, IP address-nya 30.2 dengan gateway 30.1. Yang kita rubah juga namanya 30.2. Sini kita kasih IP address-nya 30.3 dengan gateway 30.1. Ini rubah juga namanya 3. Sini kita kasih keterangan juga 10/24. Baiklah, setelah itu kita coba juga konfigurasi ke CLI yang ada di router untuk interface gigabit 0/0. Dan kita hidupkan terlebih dahulu enable dan configure terminal. Dan kita pilih INT gigabit Ethernet 0/0 yang menuju ke bawah. Ini 0/0. Dan kita kasih IP address 192.98.30.1 netmask 255.255.255.0 dan kita no shutdown. Kemudian akan berubah warna seperti menjadi hijau, sebelumnya berwarna merah.
Dan kita coba juga setting IP yang di sini. Ini kita gunakan saja IP 40. 40.2 dengan netmask 255.25.0, gateway-nya 40.1. Kita rubah juga namanya 40.2, dan untuk laptopnya kita kasih 40.3, gateway 40.1. Ini kita rubah juga 40.3. Ini kita kasih keterangan 40.0/24. Sudah selesai. Kita konfigurasi juga untuk CLI, dan kita enable configure terminal interface gigabit 0/0. Kita kasih IP address 192.168.40.1, netmasknya 255.255.255.0, dan kita no shutdown, dan sudah berhasil. Kita konfigurasi juga untuk di router terakhir, itu kita kasih saja IP address 50.1 sebagai gateway. Ini untuk IP-nya 50.2, dan di sini untuk IP-nya 50.3 dan gateway 50.1. Kasih keterangan juga di sini 50.0/24. Oke. Ini kita coba juga konektivitasnya. Itu sudah successful, berhasil terhubung. Successful berarti sudah terhubung. Sini ke sini successful, sini ke sini juga sukses, ke router juga sukses, berarti sudah terhubung. Dan di router terakhir dari sini ke sini terhubung, dari sini ke sini dari sini ke sini juga sudah terhubung dan sudah successful. Dan kita coba save terlebih dahulu filenya, dan Kom tugas pertemuan 15 Iqbal Rivaldi 2075-356, tugas routing static 5 router. Oke, kita set. Oke, sudah kita simpan filenya. Langkah selanjutnya adalah kita mengkonfigurasi antar router agar perangkat yang di sini bisa berhubungan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, begitupun sebaliknya. Nah, sekarang jika kita coba untuk mengirim pesan dari sini ke sini pasti akan gagal, pilot. Begitupun sebaliknya, dari sini ke sini juga akan pilot, dan juga untuk semua perangkat yang ada akan pilot karena belum kita setting konfigurasi IP yang ada di masing-masing router. Kita setting dulu. Di sini kita kasih saja IP-nya 60.1 saja, kita kasih IP, kemudian untuk di sebelah sini kita kasih 60.2, dan selanjutnya di sini kita kasih 70.1, dan di sini 70.2, dan sebelah sini 70.3, 80,
80.1 60.1, kemudian di sebelahnya 80.2 dan untuk IP yang di sini jadi 90.1 dan 90.2. Oke, sudah kita tentukan untuk IP address untuk masing-masing kabel serialnya. Langsung saja kita konfigurasi, masuk lagi ke router, ke CLI, kita konfigurasi dulu router yang 0. Kita ubah dulu seharusnya namanya ini, configure now, kita kasih host name routers 1 saja. Nah, di router 1 kita sudah merubah namanya. Kita setting IP address interface serial 0/1/0. Kita lihat saja interface-nya di sini 0/1/0 dan kita IP address 198 60.1, netmasknya 255.255.255.0. Kita enter dan kita no shutdown. Sudah berhasil di router ini. Kita ke router sebelahnya. Di sini masuk juga ke CLI, configure terminal. Kita rubah juga namanya jadi router. Sini tadi router berapa? Router 1, oke. Ini kita kasih nama router 2. Router 2 kita interface ke serial. Itu serial dulu nih. Serial 000. Dan kita masuk ke serial 0/0/0 dengan IP address itu 192.168.60.2. netmasknya kita masukkan dan kita no shutdown. Nah, jika sudah di no shutdown maka warnanya akan berubah menjadi hijau seperti ini. Dan jika kita coba koneksikan berkirim besar ke antar router ini maka akan successful seperti ini. Dan kita konfigurasi untuk sebelahnya. Sini kita masuk ke interface ke serial 0/0/1. Kita perhatikan di sini 0/0/0/1 dengan IP address itu 192.168.70.1. netmasknya kita masukkan juga. Sudah kita masukkan, kita no shutdown. Beres yang untuk router ini. Dan kita masuk ke router selanjutnya, yaitu router 3. Nah, rubah dulu namanya menjadi router 3. Sini kita interface juga ke serial ini ya, serial 000/0. Oke, masuk ke interface yang ini 0/0/0. Oh, salah di sini serial. Oke. Kemudian kita kasih IP address-nya 192.168.70.2. Masukkan juga netmasknya. Dan kita no shutdown, maka warnanya akan berubah menjadi hijau. Kita coba dulu berkirim pesan dari router sini ke sini. Jika successful seperti ini maka berhasil. Dan kita lanjut setting ke interface sebelahnya. Ini interface interface serial, masukkan 0/0/1. Ini ya interface yang ini kita gunakan dan kita enter.
kita masukkan IP address 92.168.80.1, masukkan juga netmasknya, dan kita no shutdown. Oke, sudah selesai router yang ini. Kita masuk ke router yang keempat. Sini kita rubah dulu namanya jadi router 4. Oke, dan kita masuk ke interface-nya. Interface ini ya, kita masuk ke interface 0/0/0 yang mengarah ke router sebelumnya. Serial 0/0 dengan IP address 192.168.80.2, masukkan juga netmasknya. Enter dan no shutdown, maka warnanya akan berubah menjadi hijau. Kita coba juga berkirim pesan dari router sini ke sini. Jika sukses, sini masih in progress, mungkin ada kesalahan. Kita coba cek lagi interface-nya di serial 0/0. .168.80.2 dan untuk interface 0/0 19.08.80.1. Coba kirim pesan. Nah, successful. Nah, jika sudah sukses seperti ini berarti routernya sudah terhubung. Dan kita masuk ke router terakhir. Kita konfigurasi juga yang di sini. Save saja, kemudian interface serial 0/0/1. Masukkan IP address-nya 92.168.90.1, masukkan juga netmasknya, dan no shutdown. Dan kita masuk ke router yang terakhir. Ini kita masuk CLI, enable configure terminal, kita rubah hostname-nya menjadi router 5, dan kita interface serial ini ya, kita gunakan interface serial 0/0/0. Ntar kemudian IP address-nya kita masukkan 192.168.90.2, masukkan juga netmasknya, kemudian no shutdown. Warnanya berubah menjadi merah. Sini kita coba juga untuk berkirim pesan. Nah, jika sudah sukses seperti ini maka akan berhasil. Nah, di sini masih merah karena belum kita konfigurasi ternyata. Dan kita masuk ke interface gigabit 0/0, masuk IP address, masukkan gateway-nya 19.50.1, netmasknya juga kita masukkan 50.1. Nah, kita enter dan no shutdown. Hanya akan berubah menjadi hijau. Kita tunggu proses kabel yang sudah menjadi hijau. Nah, sejauh ini kita sudah berhasil membangun topologinya, di mana terdapat 5 router. Di sini saya juga buat masing-masing router itu terdapat 2 perangkat end device, 1 PC dan juga 1 laptop, di mana juga tiap-tiap router ini berbeda network. Jadi akan kita coba konfigurasikan agar tiap-tiap router ini bisa saling terhubung dan bisa saling bertukar informasi dengan menggunakan konfigurasi routing statik. Kita coba kirim pesan, sudah successful. Nah,
pertama kita sudah membuat topologinya, kemudian kita juga sudah men-setting IP, kemudian kita juga sudah menguji konektivitas masing-masing perangkat yang satu network itu sudah terhubung. Selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasi agar semua perangkat yang berbeda network di sini bisa saling terhubung menggunakan konfigurasi router statik. Nah, langsung saja kita bahas konfigurasi routing statik. Sini saya akan membuat konfigurasi routing statik di router 3 untuk pertama yang terletak di tengah-tengah. Kita coba sebelah sini, masuk juga ke CLI yang kita X saja dulu. Nah, kita enable configure terminal. Nah, di sini kalian ketik saja untuk set konfigurasi routing statik IP route. Nah, di sini ketik IP route. Nah, di sini kalian pengen menuju perangkat yang mana. Nah, saya contohkan seperti ini konfigurasi IP route statik. Bisa seperti ini. IP route 192.168.30.0 itu sebagai IP tujuan, netmask yang kita masukkan, dan IP antar router yang dilalui. Nah, ini gateway yang dilaluinya. Nah, jadi kalau kita asumsikan ke topologi berikut ini, jadi kita akan menuju ke jaringan 20.0. Jadi kita bisa ketik IP route 192.168.20.0, masukkan netmasknya 255.255.0, dan gateway yang dilaluinya itu merupakan ini, gateway 70.1. 192.168.70.1. Langsung saja kita enter. Sudah berhasil satu network yang sudah masuk ke tabel routing statik kita, yaitu jaringan ataupun network 20.0. Dan kita masukkan juga untuk network 60.0 ini kita masukkan juga IP route. Sini kita rubah menjadi 60.0 merupakan network yang ada di sini 192.168.60.0 netmask yang kita masukkan, dan gateway yang dulunya adalah gateway 70.1 dan bisa langsung di enter. Nah, kemudian kita akan menuju atau kita akan tuju juga network yang ada di sini, yaitu 192.168.10.0 itu network yang ini, netmask yang kita masukkan, dan gateway yang dalamnya adalah 70.0. Dan saya di enter. Nah, untuk yang sebelah kiri sudah kita masukkan network yang kita tuju, kita beralih ke network sebelah kanan yang kita tuju. Nah, kita akan menuju, kita targetkan network 40.0, netmasknya kita masukkan. Netmask sudah kita masukkan gateway yang dilaluinya. Nah, kalau di sini gateway yang dilaluinya adalah 80.2. Jadi di sini bisa kita sebentar, 98 40 192.168 192.168.40.0. Netmask yang kita masukkan, kemudian kita ganti juga di sini menjadi 80.2. Seperti ini, jadi IP route 192.168.40.0, netmask yang kita masukkan, dan gateway yang dilaluinya adalah 80.2. Kita enter, dan kita ganti juga yang di sini. Kita targetnya ke IP 90 ini ya. 90, kita enter, dan network terakhir yang akan dituju adalah 50.0/24, dan gateway yang dilaluinya adalah 80.2. Jadi enter. Nah, kita sudah berhasil membuat tabel routingnya. Untuk melihatnya, show IP route. Nah, di sini kita bisa melihat konfigurasi ataupun tabel routing sudah kita buat. Di sini
terdapat 5. Yang S ini berarti konfigurasi routing statik yang kita buat, terdapat 5 tabel ya yang sudah kita buat untuk router 3. Setelah berhasil, kita coba konfigurasi juga router kedua, itu router yang berada di sebelah router 3. Dan kita enablekan configure terminal. Sini kita ketik IV route. Kita tuju dulu network yang ada di sini. 92.168.10.0. Netmasknya kita masukkan. Gateway yang dilaluinya adalah 60.1. Terus 92.168.60.1. Dan langsung saja di enter. Dan sudah berhasil untuk tabel untuk network yang pertama. Kemudian kita coba akan menuju network yang 30 ini. 92.168.30.0. netmask yang kita masukkan dengan net gateway yang dilaluinya adalah 70.2. Jadi kita rubah di sini menjadi 70.2. Dan langsung saja di enter. Nah, kemudian dia juga akan menuju ke network yang ini, yaitu network 80.0. Kita rubah di sini saja 80.0 dengan gateway yang akan dilaluinya tetap sama, yaitu 70.2. Saja di enter. Dan dia akan juga menuju network 40.0 dengan gateway nya sama, dan network selanjutnya adalah 90.0. Kemudian network yang terakhir yang akan dituju adalah 50.0 dengan gateway nya ada 70.2. Langsung saja di enter. Nah, jika sudah, kita lihat ke show IV route. Perhatikan yang di S ini merupakan statik, di sini juga sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 routing statik yang sudah kita setting. Dan kita lanjut ke, setelah router ini berhasil, router ini juga berhasil, kita lanjut ke router 4 terlebih dahulu. Router 4 masuk ke CLI juga. Sini ketik IV route. Kita akan menuju jaringan 50.0. Jadi 192.168.50.0. netmasknya kita masukkan, dan dia akan melalui gateway dari 90.2. Terus 90.2. Nah, langsung saja di enter. Untuk network yang ini sudah berhasil. Dan kita coba ke menuju network 30. Kita rubah saja di sini menjadi 30.0. network yang ini kita tuju dengan gateway-nya yang dilalui adalah 80.1. Ini kita rubah menjadi 80.1. Seperti ini. Network yang dituju adalah 30.0 dan gateway yang dilalui adalah 80.1. Langsung saja di enter. Dan kita tuju juga untuk network 70. Network 70 akan melalui 80.1 juga. Dan untuk network 20 juga sama. Dan network 60 juga sama. Dan network yang terakhir yang akan dia tuju adalah 10. Nah, jika sudah, kita lihat juga show IV route. Sini yang S ini merupakan routing statik yang sudah kita konfigurasi. Oke, sudah beres untuk 3 router. Nah,
selanjutnya saya akan mencoba untuk men-setting router yang di ujung. Untuk di router yang di ujung 2 ini, yaitu router 1 dan juga router 5, kita akan menggunakan default route. Untuk konfigurasi default route sendiri adalah sebagai berikut ini. Masuk saja ke router 1, ke router 1, kita hidupkan dan kita ketik IP route. Untuk IP route, default route itu kita masukkan angka 0, 1 2 3 4 dan 1 2 3 4. Nah, untuk gateway apa yang dilalui yaitu 60.2. Jadi masukkan saja 92.168.60.2. Langsung saja di enter. Maksudnya adalah network up 0 dari angka 0 ini adalah network apapun, kemudian net mass apapun itu akan masuk melalui atau jika ingin terhubung ke router ini akan melalui gateway dari 60.2. Dan untuk router yang ujung selanjutnya juga kita sama, enable dan configure terminal, dan kita coba ketik IP route. Default route kita gunakan 000 dengan gateway yang dilalui adalah 90.1. Di enter saja. Nah, kita sudah berhasil men-setting router statik, di mana router 3 router tengah kita sudah membuat tabel routingnya, dan untuk router yang di ujung kita menggunakan default route. Nah, langkah terakhir yang akan kita lakukan adalah tes uji konektivitas hasil dari konfigurasi kita. Kita coba berkirim pesan dari perangkat ini ke perangkat ini. Nah, jika successful berarti sudah terhubung. Kita coba juga dari perangkat sini ke perangkat sini, successful berarti juga sudah terhubung. Dan dari ujung ke ujung kita tes dan juga successful, sudah terhubung. Atau kita juga bisa melakukan uji ping. Sini kita coba ping dari 20.3. Kita akan menghubungi IP 40.3 ini, masuk command prompt, kita ketik ping 92.98.40.3. Jika dia reply from TTL berarti konektivitas kita sudah terhubung dan juga sudah berhasil. Pertama biasanya request timeout dan request timeout. Kita perhatikan lagi. Ternyata ada yang salah di sini. Coba kita berkirim pesan. In progress. Successful. Dan dari sini ke sini successful, dari sini ke sini successful, dari sini ke sini juga successful, dari sini ke sini. Oh, kemungkinan di sini ada sedikit salah. Kita perhatikan lagi untuk tabel routingnya. Nah, di sini IP route 40.0 via 70.280. Masukkan. Coba lagi. Dari sini ke sini sudah successful. Ini ke sini masih ada yang ini ke sini. Dari sini 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 ke sini. Oh, baiklah. Kira di sini kita coba lihat dulu konfigurasinya. Di serial 0/0011
92.168.70.1. Di sini 00 92.168.70.2. Oke, coba sini berhasil, dari sini ke sini. Kemungkinan di sini ada kesalahan sedikit. Kenapa dia tidak mau? Ataupun di sini kita coba dari tadi, dari sini berkirim ke sini dia tidak mau pilot, dari sini juga ke sini pilot, dari sini juga pilot. Nah, kenapa? Karena di sini kita lupa mengisikan IP address-nya. Jadi kita masuk dulu ke interface gigabit 0/0, masukkan dulu IP address-nya jadi 192.20.1, masukkan juga netmask-nya dan kita nonshipkan saja. Nah, kemudian kita coba lagi bentuk berkirim pesan dari sini ke sini, sini ke sini. Nah, successful, berarti sudah terhubung. Kita coba kirim pesan ke sini, kirim pesan ke sini dan juga successful. Dari sini ke sini juga sudah successful, dari sini ke sini juga sudah successful, dari ujung ke sini juga successful. Nah, kita tadi coba dari menghubungkan dari laptop 20.3 ini ke 40.3, dia request timeout. Kenapa? Dikarenakan tadi IP address dari gigabit 0/0-nya tadi kita lupa mengisikannya. Nah, kita coba uji konektivitas lagi. Nah, sudah reply from TTL, sudah berhasil terhubung ke 40.3. Coba kita tracer 192.168.40.3. Nah, di sini kita bisa memperhatikan bahwa ketika perangkat ini akan menghubungkan paket ini, dia melalui network apa saja. Sini network pertama yang dilaluinya adalah 20.1, di sini 20.1, dan dia masuk ke 70.2 melalui gateway yang di sini, dan dia masuk ke 80.2 yaitu gateway yang ada di sini, dan dia masuk ke 40.3 dan berhasil terhubung. Kita coba juga dari IP di sini, kita coba ping ke network yang di sini ya, 30.3, command prompt tekan saja ping 92.168.30.3. reply prompt TTL sudah berhasil terhubung. Kita tracer saja untuk mengetahui dia melalui gateway apa saja. 20.3 tracer, it's tracer. Oke, untuk perangkat yang dari sini kita coba ping menuju ke 30.3 sudah terhubung, dan yang sudah dilaluinya, gateway yang dilaluinya adalah 10.1 di sini, kemudian 10.2 di sini, dan 30 kemudian 70.2 di sini, kemudian dia masuk ke 30.3 dan terhubung. Dan kita coba juga konektivitas dari sini, kita coba ping ya, dari 20.2 kita ping ke 50.3. coba ping 19.68.50.3. reply from sudah TTL dan terhubung, dan kita tracer 19.98.50.3. nah, kita bisa mengetahui nih jalurnya dia melalui mana saja. Jadi ternyata dia melalui 20.1 dan 70.2, dan dia juga melalui 80.2, kemudian melalui juga 90.2 dan juga masuk ke 50.3, maka sudah terhubung. Jika kita mengirim pesan juga, jika successful seperti ini juga sudah berhasil terhubung. Successful,
Oke, successful. Oke, sekianlah penjelasan tentang konfigurasi routing statik yang sudah saya buat, di mana terdapat 5 router, masing-masing router terdapat 2 perangkat end device, yang pertama satu PC dan satunya merupakan satu laptop, dan juga masing-masing router berbeda network dan sudah berhasil kita hubungkan dengan menggunakan konfigurasi konfigurasi routing statik, di mana untuk router di tengah ini 3 ini kita menggunakan konfigurasi routing statik, dan di sini kita menggunakan routing statik di power root untuk di ujung routernya. Dan sudah kita coba uji konektivitas dan juga sudah berhasil dan sudah terhubung. Demikianlah video presentasi saya mengenai konfigurasi routing statik menggunakan 5 router. Saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.